Ya, selamat siang, Bapak Sri, selaku DPL KKN 2021, dan Dr. Uskar Yulianto, serta Parmanit kita, Mas Anton Sujarwo. Pada hari ini, kita akan mengadakan webinar terkait tentang edukasi pentingnya vaksinasi COVID-19 dengan sasaran warga desa Medetetik Hutan. Tapi di sini mungkin masih ada berhalangan untuk hadir. Jadi sambil menunggu, kita langsung saja mulai acaranya. Sebelum kita mulai acara mengenai edukasinya, alangkah lebih baiknya Bapak Sri selaku DPL kita memberi sambutan terlebih dahulu. Dipersilakan, Pak. Baik, Pak Dr. Uskar Yulianto dan anak-anak KKN semua, terima kasih kegiatan kita siang ini dalam rangka bagian dari mengisi kegiatan KKN. Topiknya menarik, ya, karena di Jogja aja tidak banyak yang mau divaksin, sehingga ini bagian yang sangat menarik. Banyak yang pinter-pinter tapi tidak mau divaksin. Jadi saya mohon siang ini Pak Dr. Uskar bisa memberikan penjelasan. Nanti mungkin dari masyarakat belum ada, tetapi nanti pada acara khusus nanti akan kita putarkan di desa, dan mungkin sebagai nanti juga kami sampaikan ke Bapak untuk diunggah di Puskesmas Mirit. Nah, di situ berarti ada sinergi antara kegiatan ini dengan kedinasan. Barangkali itu saja apa yang kami buka untuk acara ini. Monggo silahkan Mbak Dina dilanjutkan. Terima kasih Bapak Sri. Mungkin bisa dilanjutkan dengan sambutan dari Parmanit kita, Mas Anton. Persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya nama Jarwo. Saya berusaha selama KKN kami di tema vaksinasi untuk Pak Sri. Ini sebuah pendampingan KKN Nah, jadi ini memang memperkenalkan Dr. Uskar bahwa terdiri dari banyak ada dari teknik, ada dari kedokteran, kemudian juga dari people, ilmu budaya itu Pak. Jadi cukup universal. Untuk terkait vaksinasi ini teman-teman juga yang di anak antropologi yang tahu cara yang terus terang itu belum di kami yang utama begitu, sehingga itu sangat untuk dapat kami pelajari dan untuk melakukan kita yang namanya. Baik, itu Pak. Saya. Terima kasih Mas Anton. Mungkin langsung saja kita memulai acara intinya, yaitu mengenai edukasi tentang pentingnya vaksinasi yang akan dipaparkan oleh Dr. Uskar Yulianto selaku Kepala Puskesmas Mirit. Waktu dan tempat dipersilahkan.
untuk Nggih, Dokter Uskan. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan surat, kami akan memberikan beberapa edukasi pentingnya vaksinasi COVID untuk warga, khususnya Desa Mirit Petikusan, umumnya se-Kecamatan Mirit, dan lebih umum lagi Kabupaten Kebumen. Saya Dr. Ruskar Yulinanto selaku Kepala Puskesmas, yang sebenarnya saya ya dokter fungsional, hanya dirangkap tugaskan sebagai Kepala Puskesmas, mengucapkan terima kasih atas kesempatan hari ini, diberikan kesempatan untuk memberikan beberapa informasi, beberapa mungkin kesulitan-kesulitan kami, sehingga kita bisa diskusi untuk membuat menjadi masyarakat menjadi lebih sehat lagi. Nanti mungkin ada 2 sesi seperti yang diitukan. Nanti sampai dengan materi pertama, terus nanti yang kedua tentang spesial di Mirit Petikusan, data-data Mirit Petikusan. Kita potong jadi 2 di situ. Nah, vaksinasi langsung saja. Pengertiannya adalah kalau vaksin itu ya produknya, produk biologi yang berisi antigen, yaitu mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau hanya bagiannya saja, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lain, ada pelarutnya, ada adjuvannya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik, jadi merangsang untuk membuat antibodi. Vaksin itu adalah produknya. Kalau vaksinasi itu pemberian vaksin. Jadi vaksin produknya, vaksinasi itu vaksinnya diberikan kepada manusia, khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Jadi suatu saat apabila terpajan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Dan yang penting adalah tidak menjadi sumber penular. Untuk vaksin corona, itu ada beberapa tipe. Jadi di slide 3 itu adalah jenis-jenis vaksin yang ada di dunia sebenarnya. Hanya saja yang ada di Indonesia, kami Puskesmas mendapatkan Sinovac, yaitu yang jenis inactivated. Nah, di Kebumen juga ada AstraZeneca, tapi tidak diberikan oleh Puskesmas, hanya oleh kliniknya TNI Polri, TNI kalau nggak salah. Sehingga yang jenis viral vektor ada di Kebumen. Untuk lain-lain kita nggak ada vaksinnya, nggak ada vaksin yang merek-merek itu nggak ada. Jadi di sini Puskesmas hanya ada itu, sehingga langsung saya masuk ke slide 4 tentang vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac ini mereknya CoronaVac. Satu vialnya kalau dulu itu isinya 0,5 mili untuk 1 dosis. Kalau saat ini yang ada di Puskesmas, 1 ampulnya itu isinya 5 mili. 5 mili untuk 10 dosis. Jadi kalau sudah dibuka, itu harus 10 orang yang disuntikkan. Isi kandungannya, virusnya itu sendiri yang dimatikan, ada pelarutnya yang terdiri dari disodium hidrogen fosfat atau sodium klorid, dan adjuvan, garam aluminium hidroksida. Dari ketiga isi ini muncullah fatwa MUI bahwa vaksin CoronaVac adalah bersih dan halal karena tidak mengandung babi. Sehingga dari MUI vaksin ini dinyatakan bersih dan halal. Jadi kalau misalkan ada penolakan tentang vaksin haram, ini isinya tidak mengandung babi, sehingga ini bisa digunakan dan dikuatkan dengan surat dari MUI bahwa vaksin ini halal. Beberapa hal yang harus diketahui oleh masyarakat, bahwa vaksin itu harus diberikan 2 kali suntikan. Karena apa? Karena ini vaksin yang bentuk inactivated.
sehingga ini harus ada booster. Boosternya bisa 2 kali, bisa 3 kali, boleh. Tergantung vaksinnya ada apa enggak. Sehingga untuk mencapai kekebalan yang optimal, dari pemerintah Indonesia menetapkan bahwa kalau pakai Sinovac, maka diberikan 2 kali suntikan. Supaya apa? Supaya cita-citanya tercapai, yaitu membentuk antibodi. Antibodi inilah yang kita kepenginkan. Kepengen untuk supaya bahwa kita bisa mencapai kekebalan terhadap corona. Nah, kalau hanya mendapatkan suntikan pertama, itu namanya suntikan primer. Hanya terbentuk secara titernya masih rendah, jadi belum optimal untuk mencapai kekebalan yang bagus. Minimal harus 2 kali, harus di booster. Jadi suntikannya 2 kali. Ini yang banyak masyarakat itu nggak paham. Jadi mohon untuk bisa peserta vaksin harus dapat 2 suntikan dengan lengkap. Evaluasi kami suntikan pertama dan suntikan kedua itu berbeda. Suntikan pertama sekian ratus, suntikan kedua pada nggak mau suntik lagi, katanya sudah divaksin. Nah, itu masalah di sana. Yang dibutuhkan ini antibodi ini. Sehingga kalau mau mengetahui apakah vaksin saya itu efektif apa enggak, silahkan dicek antibodi. Laboratorium yang bisa ngecek antibodi itu Prodia, tapi biayanya 250.000. Sehingga agak mahal sedikit. Kalau mau ngecek sendiri monggo silahkan. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah divaksin kepengen tahu apakah kekebalannya bagus apa enggak, silahkan ngecek antibodi IgG, IgM-nya. Jadi nanti ketahuan. Oh, titernya 100. Oh, titernya 160. Nah, begitu. Sehingga itulah yang nanti akan digunakan untuk donor atau plasma covalent. Nanti selanjutnya saya jelaskan. Yang jelas vaksin COVID karena mereknya Sinovac, maka harus ada booster minimal 2 kali suntikan dengan jarak tertentu. Nah, mengapa harus vaksinasi COVID? Tujuannya yang pertama sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan yang mengurangi transmisi penularan. Yang kedua menurunkan angka kesakitan dan kematian. Ketiga, inilah yang dicita-citakan, yaitu membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Yang keempat adalah efek dari kalau masyarakat sehat, maka produktif, ekonomi sosial berjalan dengan lancar. Kalau mereka sakit ya ekonomi sosial pasti terganggu, apalagi dengan PPKM mikro, banyak keluhan di sosial dan ekonomi. Mereka nggak boleh jualan, mereka nggak boleh ada hajatan dan lain sebagainya. Itu untuk mencapai herd immunity, kita harus kerja bareng, tidak bisa hanya sepenggal-sepenggal. Jadi seluruh lapisan masyarakat harus kerja sama semuanya. Dari Kementerian Kesehatan dilakukan survei, ternyata vaksinasi itu yang menerima 64%, tapi yang menolak hanya 7,6%. Hanya saja di media yang lebih banyak itu yang penolakan ini yang di blow up, sehingga membuat kita kerja keras untuk menepis hoax yang habis divaksin meninggal lah, habis divaksin sakit lah. Ya, ini dari efek penolakan vaksin itu. Sehingga ini bisa menjadi sebuah penyakit, mereka menjadi tidak mau divaksin. Padahal harusnya vaksin itu kebutuhan masing-masing. Supaya apa? Gejala COVID itu hilang ataupun ringan. Nah, bagaimana cara kerjanya supaya menghilangkan COVID ini seperti yang diharapkan pemerintah supaya COVID cepat hilang? Ada di slide selanjutnya tentang herd immunity. Kalau kita perhatikan di sini, ada gambar orang yang warna putih, ada gambar orang warna kuning, ada gambar orang yang warna merah. Nah, untuk gambar orang warna putih itu masyarakat sehat yang tidak pernah diimunisasi dan belum pernah sakit corona.
Mereka sehat, benar-benar sehat, belum pernah terpapar corona dan belum pernah imunisasi. Tapi yang merah itu orang yang sudah kena COVID. Sehingga kalau ini menular terus, nanti putihnya habis jadi merah semua. Melalui herd immunity alami, yaitu tertular corona beneran. Oleh karena itu, efek dari supaya orang-orang tua, terus yang rentan-rentan karena sering ke rumah sakit, tidak kena ketularan COVID, harus diberikan orang yang warnanya kuning itu. Yang namanya herd immunity, tapi melalui vaksinasi. Mereka itu tetap sehat, diberikan vaksin corona, supaya timbul kekebalan, sehingga melindungi orang-orang yang belum diimunisasi. Itu namanya herd immunity. Sehingga apabila ada penolakan vaksin, artinya itu kan orang warna putih. Tugas kami kesehatan puskesmas adalah membuat yang putih ini menjadi warna kuning supaya tidak melampaui menjadi warna merah. Kalau mereka nggak mau divaksinasi, tidak mau dibuat warna kuning, maka masyarakat itu milihnya ya jadi yang merah. Milih yang tertular beneran. Lah kalau mereka mampu bertahan, lah kalau tidak mampu bertahan, nanti tiap hari ada siaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu selalu itu tiap hari. Coba perhatikan saat ini. Nanti kan tiap hari ada siaran. Sehingga penolakan vaksin itu sebenarnya orang putih ditawari vaksin supaya jadi kuning, mereka tidak mau, malah milih jadi merah. Ya monggo silahkan kalau mau jadi merah, tinggal bertahan hidup, sakit dulu, silahkan sembuh, setelah itu jadilah kebal. Kalau enggak kuat, ya meninggal. Dan sekarang kejadian angka kematian sangat tinggi sekali. Itu mungkin awalan dari presentasi di sesi 1, kita jeda dulu. Nanti pertanyaan dasar tentang vaksinasi ada di 8 slide ini. Monggo silahkan ditanyakan, kita diskusi bareng-bareng. Nanti di sesi 2 akan saya tampilkan data-data di Desa Mirit Petikusan. Begitu. Kepada moderator, kami kembalikan waktunya, kita diskusi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Uskar. Untuk presentasi sesi pertama ini, kami membuka 3 pertanyaan untuk para partisipan. Oke, Mas Anton, silakan. Gini dok, yang terjadi di masyarakat tentang ada berita. Permisi Mas Anton, sinyal putus-putus suaranya. Oh iya, apakah udah lancar sekarang? Tenang Mas Jadi Anton. seperti ini terus kan yang saya jumpai di masyarakat memang banyak sekali yang termakan dengan adanya hoax yang habis divaksin kemudian mati dan macam-macam. Nah, tetapi ada satu fakta yang saya sendiri rasakan setelah vaksinasi AstraZeneca, kemudian kami merasakan kipi, saya bersama sekali kipi yang ya sama seperti yang dijelaskan di poster kipi AstraZeneca seperti itu. Nah, kemudian di masyarakat sendiri juga ada nih apa namanya berita-berita entah ini benar atau tidak bahwa seharusnya kalau sebelum vaksin itu harus minum air kelapa dulu, harus minum apa gitu biar efeknya nggak kuat. Ada yang bilang minum minyak lah apa gitu, jadi biar efek apa namanya setelah divaksin itu tidak mengalami kipi atau malam itu. Bagaimana Dokter Uskar, mohon pencerahannya. Mbak moderator, mohon untuk diulangi pertanyaannya, saya kurang begitu paham. Kalau yang terakhir sudah jelas, tapi untuk yang pertama nggak begitu paham pertanyaannya. Iya, mungkin
karena tadi sinyalnya Mas Anton putus-putus ya. Jadi saya juga kurang mendengarnya dengan jelas. Mungkin Mas Anton mohon boleh diulangin untuk pertanyaan yang pertama tadi karena Boleh. sinyalnya putus-putus. Iya. Jadi di masyarakat ini memang ini Bapak, banyak sekali berita yang tidak mendasar sumbernya dari mana, yang menyatakan bahwa setelah vaksin kemudian terjadi komplikasi atau apa seperti itu sehingga berakibat pada meregangnya nyawa. Terus juga ada yang ini sakit yang sampai tidak tertahankan sehingga ya makin kondisinya ngedrop, ada yang lumpuh seperti itu. Nah, saya sendiri juga merasakan hal yang sama setelah vaksinasi AstraZeneca, mengalami TB yang kurang lebih 3 sampai 4 hari itu nyeri sendi yang cukup luar biasa juga, sehingga sangat kaku Pak, badan-badannya cukup kaku. Nah, apakah ini juga nanti masyarakat, untung saya kuat begitu, apalagi nanti kalau ada orang yang nggak kuat mungkin ya belum tahu akan seperti apa efeknya seperti itu. Nah, ini pasti berita itu akan dilebih-lebihkan gitu kalau seseorang itu cerita kemana seperti itu Pak. Nah, mungkin Dokter Uskar ini bisa menjelaskan itu mekanisme KIPI itu seperti apa agar kami di lapangan ketika menjumpai masyarakat yang memiliki testimoni berikut itu bisa kita luruskan seperti itu biar tidak kemudian ditambah-tambahi kayak ini berbahaya, ini seperti ini begitu. Oke, bisa saya tangkap untuk pertanyaannya. Yang jelas, beberapa hal yang perlu diketahui bahwa usaha untuk mendapatkan herd immunity itu kan ada dua. Satu, herd immunity secara alami, yaitu tertular infeksi COVID beneran. Yang kedua, herd immunity yang memang kita buat dengan cara vaksinasi itu. Sehingga vaksinasi itu bukan obat, Vaksinasi itu ya virus corona dimasukkan ke dalam tubuh. Tapi virusnya ini sudah mati. Sehingga kalau bahasa secara mudah di masyarakat itu sebagai partner untuk belut atau partner untuk berlatih bertanding. Pada saat itu masuk ke dalam tubuh, kalau dia itu sehat, dimasuki virus yang mati, akan terjadi reaksi yang tadi di slide 2 kalau nggak salah, imunoglobulinnya itu. Kalau monggo Mbak diklik ke atas Mbak, slide-nya ke atas. Lagi, terus. Nah, di sini, enggak, ke bawah. Habis ini. Nah, ini yang di sini. Bukan. Yang grafik itu loh. Nah, di sini. Pada saat disuntik pertama, set, dimasuki virus yang mati ke dalam tubuh. Tubuh akan merespon. Dia akan membentuk namanya IgG-IgM, Pak. Pembentukan IgG-IgM inilah pada beberapa orang, kalau dia sehat itu ya, pada beberapa orang akan menjadi reaksi. Terjadi biasanya sampai sekitar hari ke-1 sampai hari, kalau kan KIPI itu kan kejadian ikutan pasca imunisasi. Itu dibagi menjadi 3, KIPI singkat, KIPI sedang, sama KIPI jangka panjang. Lah KIPI singkat itu yang 30 menit setelah disuntik, dengan 30 menit tidak boleh pulang. Itu karena untuk mengetahui adanya KIPI jangka pendek. Pada KIPI jangka pendek nanti kemungkinannya adalah shock anafilaktik atau geblak. Dia belum sarapan atau belum apa gitu, disuntik geblak. Lah itu namanya shock anafilaktik. Itu 30 menit pertama. 30 menit kedua itulah reaksi tubuh dalam rangka membentuk ini IgG-IgM ini. Pembentukan ini pada beberapa orang itu akan muncul reaksi panas, greges, pilek, sendelap-sendelup, batuk sedikit, atau pusing liar seperti orang mabok. Tapi kalau reaksi lokal ada di kulit, biasanya pegel, agak kemerahan di kulit, itu hal yang biasa. Pada saat hari-hari berikutnya, dia tetap menjaga stamina tubuh, maka virusnya akan dimakan oleh istilahnya terbentuk IgG-IgM-nya, nanti terbentuklah kekebalan itu. Nah,
seharusnya apabila pada saat suntik dia kondisinya itu fit, benar-benar fit, nggak akan terjadi hal seperti itu. Karena syarat kita puskesmas itu nyuntiknya untuk orang sehat, benar-benar orang sehat. Makanya ada namanya screening sebelum vaksinasi. Pernah lagi meriang apa enggak? Oh, saya lagi batuk pilek, tapi adem panas enggak? Iya, ya enggak boleh divaksin. Ada namanya screening sebelum disuntik. Nah, screening itu ada beberapa pertanyaan yang memang untuk kita patokan bahwa ini boleh disuntik, ini tidak boleh disuntik, ini ditunda saja suntiknya. Jadi nanti sebelum diberikan vaksinasi, pasti ada namanya screening. Nah, screening itulah yang menentukan 3 keputusan. Keputusan pertama, oh ini sehat, ini baik-baik saja, tidak ada penyakit penyerta lain, maka boleh disuntik. Monggo masuk suntik. Nanti diamati 30 menit untuk mengetahui KIPI jangka pendek. Diamati 7 hari untuk KIPI jangka menengah. Lebih dari 7 hari KIPI jangka panjang. Silahkan dilaporkan. Nah, yang kedua, oh ini lagi darah tinggi tidak terkontrol, tensinya 200. Lain-lain bagus, sehat, dia tidak ada masalah. Maka keputusan yang kedua adalah jenengan diobati dulu darah tingginya, turunkan jadi 180. Nanti kalau sudah turun dari 180 baru boleh disuntik. Keputusan kedua adalah ditunda. Nah, yang ketiga, apabila memang dia mempunyai tingkat kemandirian yang rendah. Tingkat kemandirian yang rendah itu pakainya skala rapuh. Yang di situ apakah kalau jalan 100 meter dia tidak kuat, apakah dia sering kelelahan, naik turun tangga bisa apa enggak. Kalau dia nggak bisa 3, berarti dia rapuh, tidak boleh diberikan. Lah efeknya, harapan kami itu seluruh warga yang punya NIK, terutama yang punya NIK, itu datang ke puskesmas supaya nanti dimasukkan ke dalam aplikasi namanya Piker. Yang itu nanti di sana berapapun anggota warga kita nanti ketemu, oh ternyata warga Mirit Petikusan ada 100, yang diberikan 80, yang ditunda 20, yang tidak diberikan tidak ada. Itu nanti jelas untuk program selanjutnya pemerintah tentang kesehatan sudah tahu data asli penduduk berapa, sudah tahu yang meriang-meriang karena ditunda, oh ini darah tinggi, ini ginjal, ini berapa, itu sudah tahu semua penyakitnya untuk kepentingan perencanaan di tahun mendatang. Harusnya begitu. Jadi kalau ada undangan vaksin, mereka harus datang supaya apa? Datanya masuk semua ke aplikasi, nanti bisa dianalisis bahwa oh jumlah penduduk kita sekian. Kalau nggak masuk ke dalam aplikasi, kita nggak ngerti jumlah realnya berapa. Sehingga suatu saat ana iki wong meriang kudu duwe bantuan, dan aku meriang ora duwe bantuan ya. Lah wong nggak masuk ke dalam data ya nggak dapat bantuan. Ya kan kayak gitu. Tapi bukan berarti ikut vaksin terus dapat bantuan, itu enggak, tapi kan buat pertimbangan pemerintah bahwa ini yang sakit sekian, yang tidak sakit sekian, yang benar-benar sehat sekian. Lah harapannya yang divaksin itu yang benar-benar sehat sehingga tidak terjadi kipi-kipi yang tadi disebutkan. Nah, perang kita ya perang melawan hoax itu. Hoax ini benar-benar sangat-sangat membahayakan sehingga kita minta bantuan teman-teman yang ada semuanya, entah itu KKN, entah itu siapapun, ikut membantu menyerang hoax ini. Jadi sebenarnya vaksin itu adalah aman. Aman untuk orang sehat. Kalau orang sakit divaksin ya salah. Orangnya orang sehat, bukan orang sakit. Makanya kalau sudah kena corona, dikasih jarak 3 bulan, nanti baru boleh divaksin. Itu ceritanya begitu. Dari Kementerian Kesehatan kan kalau penyintas boleh enggak divaksin? Boleh. Tapi nunggu 3 bulan dulu. Kan seperti itu. Itu mungkin jawabannya. Kalau ada yang kurang silahkan ditanyakan lagi.
Baik, terima kasih Dokter Uskar. Mungkin penanya selanjutnya masih ada 2 slot untuk penanya di sesi pertama ini. Dipersilakan. Ya, silakan Afifah. Izin bertanya ya dok, jadi mengenai KIPI ini sendiri dok, karena saya pernah berkomunikasi dengan warga yang di pasar, yang berada di pasar seperti itu, seperti pedagang dan segala macamnya. Di sana mereka itu ketakutan akan KIPI dokter. Jadi setelah mereka vaksinasi yang pertama kali, mereka mengalami KIPI dan akhirnya mereka itu mempunyai ketakutan-ketakutan sendiri akan vaksinasi yang kedua kali dok. Nah, untuk vaksinasi yang kedua kali itu apakah KIPI-nya ini akan semenakutkan seperti KIPI yang pertama kali atau mungkin nanti akan ada semacam pengurangan-pengurangan efek dari KIPI-nya ini sendiri dok? Karena selama ini yang ditakutkan masyarakat mungkin karena kurang edukasi dan segala macamnya juga, mereka tuh ketakutan akan KIPI-nya ini dok. Karena mereka yang pertama kali saya demam mbak, jadi saya takut nanti malah yang kedua makin bahaya gimana. Jadi waktu itu saya pernah berkomunikasi dengan para pedagang yang di pasar seperti itu dokter. Mungkin itu saja pertanyaan saya dokter. KIPI kan ada 3, bukan KIPI menurut jangka waktu ringan, cepat, sedang sama lama, tapi KIPI itu ada KIPI ringan, ada KIPI sedang, dan KIPI berat. Nah, kalau dosis 2 itu tidak bisa diberikan apabila KIPI-nya itu masuk ke dalam kategori KIPI berat. Itu dosis 2 nggak akan diberikan. Tapi selama KIPI itu masih KIPI ringan atau KIPI sedang, maka dosis 2 pasti masih diberikan. Karena nanti di dosis yang kedua KIPI-nya nggak akan seberat yang pertama. Ngerti kenapa? Dia sudah kenal dengan namanya virus itu. Coba, tadi kan vaksin, kita masuk kenapa sih? Virus. Pada saat kita belum pernah kena, otomatis kan mereka kenalan dulu dengan virus itu. Lah kenalannya itu proses untuk membentuk tentara tubuh, kekebalan tubuh melalui proses panas, melalui proses batuk, melalui proses pilek. Lah nanti dari itu semua, kalau dia bisa bertahan, maka dia sembuh dengan sendirinya dalam waktu beberapa hari. Bukan berarti dia kena corona, tidak. Tapi dia itu terpapar corona dari vaksin itu sendiri, sehingga dia harus melawan atau harus membentuk tentara dalam tubuhnya dengan cara seperti itu. Jadi pembentukan itu prosesnya kebetulan seperti itu. Hanya saja yang diberitakan di masyarakat itu yang sedikit ini, KIPI-KIPI yang ringan ini. Padahal angka kami bukan main-main. Kita nyuntik 2.000, yang KIPI paling cuma 10. Yang meninggal cuma 1. Tapi yang digembar-gemborkan yang 10 sama 1 inilah, yang berapa ribu itu nggak ada masalah ya. Masalahnya di sana gitu loh. Jadi selalu apapun yang dilakukan tindakan kedokteran ada namanya resiko medis. Lah resiko medis inilah yang tidak bisa kita istilahnya kendalikan, tapi berdasarkan penelitian pasti setiap tindakan medis ada 1% atau bahkan sekian persen yang bermasalah. Lah yang bermasalah itulah yang namanya digembar-gemborkan oleh media, sehingga apa? Mereka ketakutan dengan 0, sekian persen ini dibandingkan dengan yang banyak sekali disuntik tapi enggak apa-apa gitu loh. Lah, kenapa terjadi seperti itu? Bisa jadi dia saat screening tidak jujur, misalkan begitu. Dekne iki janjane meriang, tapi ora ngomong nek dekne meriang, suntik ya, greges meriang. Tapi kalau dia benar-benar sehat, maka dia insya Allah tidak akan terjadi
KIPI yang seperti itu. Yang penting dia benar-benar sehat, jangan tidak sehat disuntik, ya nanti jadilah greges meriang seperti itu. Harusnya sehat, sehingga kalimat kok jadi begini kok, ya dari sekian ratus orang pasti ada sekian yang gagal, istilahnya seperti itu. Sama kayak semua tindakan medis saya rasa seperti itu. Sekian ribu orang diinfus, yang berhasil berapa, yang pembuluh darahnya pecah berapa, ya sama seperti itu. Vaksin juga sama. Sehingga itu mungkin penjelasannya perang kita itu sebenarnya melawan hoax ini. Jadi dari yang bergejala-gejala ringan itu berapa orang? Kalau cuma sedikit ya harusnya yang digembar-gemburkan yang banyak itu. Kayak berarti vaksin, ora apa-apa, kayak berarti vaksin, ora apa-apa. Harusnya begitu. Nah sekarang permasalahannya adalah setelah divaksin terus kena COVID. Loh kok bisa ya? Ya bisa lah. Vaksin itu bukan terus kita jadi kebal terus nggak kena COVID, itu enggak. Seperti ibarat vaksin itu sama kayak pengendara motor dikasih helm. Helmnya itulah vaksin. Lah kalau pakai helm bisa nggak kecelakaan? Ya bisa, nek ora hati-hati, nek ora pakai prokes, pakai masker, jaga jarak, dia kembul bareng sama kerumunan kayak gitu. Ya ketularan COVID dia, karena vaksin bukan terus kalau kerumunan terus nggak kena COVID, itu bukan. Kayak helm lah, helm itu kan kalau misalkan dilalah naik motor pakai helm dengan naik motor tidak pakai helm, sama-sama terjadi kecelakaan. Kurang hati-hati sih. Lah kira-kira yang nggak pakai helm itu yang cepat mati dibandingkan yang pakai helm. Lah itu seperti itu, ibaratnya vaksin itu ya seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah divaksin 2 kali, itu bukan berarti gembelengan atau gemagus. Aku wis divaksin, orang mungkin kena corona, keliru. Aku sudah divaksin, IgG saya sudah tinggi. Insya Allah kalau kena corona, tentara saya dalam tubuh sudah siap melawan corona yang asli. Harusnya seperti itu. Tapi supaya nggak kena, saya tetap pakai protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, seperti itu. Itu mungkin Mbak pertanyaannya. Sehingga KIPI yang banyak sekali tidak terjadi harusnya yang di blow up itu. Kalau KIPI yang ada terus di blow up, ya jadinya ketakutan masyarakat. Jadi mohon bantuannya supaya menghindari ketakutan masyarakat ini. KIPI ringan, KIPI sedang bisa diberikan dosis 2. Di dosis 2 nanti, karena dia sudah pernah kenalan dengan virus yang pertama kali dimasukkan, itu kan dosis 2 namanya booster. Booster itu kan ulangan. Artinya dia kemarin sudah dikasih latihan, sekarang latihan yang kedua, itu nggak akan terjadi seberat yang pertama. Tidak. Itu surveinya seperti itu, surveinya bukan atas kayak Bardianu terus jadi kayak enggak, tapi survei, berdasarkan survei. Jadi kita bicaranya data, bukan bicara tentang jarinnya atau katanya, seperti itu. Mungkin itu. Ada lagi pertanyaan Anda? Terima kasih banyak dokter. Langsung saja dari Mufidah Salsabila, dipersilahkan untuk open mic. Baik, terima kasih Rina. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on kamera karena kendala jaringan. Nah, dokter, saya ingin bertanya. Tadi kan sebelumnya dokter Uskar sudah menjelaskan bahwa sebelum divaksin seseorang itu harus benar-benar sehat. Nah, bagaimana jika pada suatu hari terdapat seorang wanita yang sedang haid hari pertama, di mana hari pertama itu kan seseorang wanita itu mengalami nyeri di berbagai tubuh tertentu, dan lalu pada saat hari itu juga ternyata seorang wanita ini mendapat undangan vaksin. Nah, jika seperti itu, apakah boleh vaksin, dok, seseorang wanita tersebut? Terima kasih. Orang ini kalau pendidikannya tinggi, saya perbolehkan.
Tapi kalau pendidikannya tidak tinggi dan itu berpotensi menimbulkan hoax berikutnya, tidak saya izinkan. Kenapa? Sakitnya dia nanti akan terbayang-bayang atau tertumpuk dengan vaksin. Aku baru divaksin wetengku larau, padahal itu aslinya karena mennya dia, bukan karena vaksin. Sehingga apa? Pada saat haid pertama, harusnya nek haid itu biasanya sakit, maka bar disuntik ya tetap sakit haidnya, tidak terus habis haid tidak sakit. Tapi sakitnya itu bukan karena efek dari vaksin. Sehingga apa? Efek vaksin dengan bukan efek vaksin, kalau mau jenengan kepengen ngerti apa saja yang harus dilaporkan, silahkan laporkan ke websitenya, langsung laporan langsung ke sana, ke pusat KIPI, yaitu ke pusat KIPI itu ada laporannya, websitenya apa ya saya lupa itu. Saya lupa. Tapi kita disediani untuk melaporkan diri kalau misalnya habis vaksin kok sakit. Kalau bingung, di sertifikat vaksin itu pasti di bawah ada, bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan silahkan hubungi nomor HP sekian atas nama sekian. Hubungi dia supaya tahu bahwa ini sakitnya karena vaksinasi atau ini sakitnya karena memang sebelum divaksin dia sudah sakit duluan. Kalau hanya haid saja, dia hanya nyeri perut saja, maka tidak menghalangi untuk vaksin. Tapi kalau dia demam, greges, suhu badan lebih dari 37,5, ini yang menghalangi bahwa dia tidak bisa divaksin saat itu. Harus ditunda dulu sampai dia itu sehat. Sehat benar-benar sehat, bukan sehat menurut dia, tapi benar-benar sehat bahwa dia nggak demam gitu. Tapi kalau saya haid hari pertama, tapi perut saya sakit, jenengan kalau mau vaksin, itu vaksin tidak ada pengaruhnya terhadap seperti itu, boleh. Tapi kalau setelah divaksin, jenengan ngomong itu sakit perutnya karena habis vaksin, ya keliru. Itu menimbulkan hoax yang itu berbahaya untuk masyarakat. Gitu. Jadi jawaban saya, misalkan pendidikanmu kok SD, ora bakal tak suntik. Tapi nek pendidikanmu wis kuliah, ora masalah. Karena kita bisa edukasi untuk orang yang berpendidikan bagus, bisa nerima, oh ya ini karena ini. Karena efek-efek vaksin itu ya sebenarnya menjadi meriang, bukan menjadi bukan menjadi sakit-sakit sing aneh-aneh. Aku baru divaksin jadi pegelinu kabeh awake, jadi linu-linu teng ros-rosan. Nah ini mboten. Nggak ada hubungannya seperti itu. Tapi habis divaksin, oh lah iki virus, berarti nanti efeknya adalah terbentuk imunoglobulin, terbentuk ini loh IgG IgM. Lah terbentuk itu berarti saya nanti panas dulu. Setelah panas saya mungkin agak pusing, kepalanya berat, tapi setelah itu saya harusnya dalam waktu 3 hari sudah sembuh sendiri. Nah seperti itu. Jenengan lihatlah vaksinasi bayi lah. Bayi itu kan vaksin kan berkali-kali, hampir tiap bulan dia divaksin. Pada vaksin DPT pertama mungkin dia panas tinggi, tapi DPT kedua tidak panas tinggi karena dia sudah kenalan dengan DPT pertama. Tapi ada beberapa bayi yang tidak ada apa-apa, tidak masalah. Lah ini loh namanya vaksin ya seperti itu. Efeknya biasanya yang paling sering panas. Sehingga dia benar-benar bereaksi terhadap vaksin itu sendiri. Mungkin itu, sehingga jawaban menstruasi boleh enggak? Saya jawab boleh. Asal tidak menimbulkan hal-hal sing hoax nanti di kemudian hari bar divaksin perutnya sakit. Enggak seperti itu. Mungkin itu jawabannya. Ada lagi pertanyaan? Sepertinya sudah cukup 3 pertanyaan, sudah terisi semua slot pertanyaan di sesi pertama. Untuk yang ingin bertanya, masih ada slot di sesi kedua. Jadi bisa kita lanjutkan di sesi kedua nanti, dan langsung saja boleh langsung dimulai, Dr. Uskar, untuk sesi keduanya.
Mirip petikusan itu luas wilayahnya hanya 2,72 km persegi, jumlah KK 581, jumlah penduduknya 1,81 ribu. Sedikit. Kepadatan penduduk 1,49, perpindahan penduduknya tidak ada untuk tahun 2020. Jadi ini di Dukcapil 2020, bukan 2021, salah ini sumbernya. Ini harusnya 2020. Jumlah meninggal selama 2026, perubahan data KTP-nya segitu, wajib KTP-nya segitu, semuanya beragama Islam. Sumber data dari Dukcapil. Profil desa Mirit Petikusan, untuk yang belum kawin 42%, yang kawin 53%, cerai mati 4%, cerai hidup 1%. Ini untuk status perkawinan. Tingkat pendidikan, sebagian besar SD. Terus SMP lumayan, SMA lumayan, tidak tamat SD masih banyak, tidak sekolah juga masih banyak untuk yang sepuh-sepuh. Ini sasaran vaksinnya di sini. Untuk Mirit Petikusan, usianya 0 sampai 75 tahun dengan grafik seperti ini. Sebagian besar di usia 30 sampai 34. Yang kita memberikan sasaran vaksinnya adalah usia 18 ke atas, sehingga 18 ke bawah belum bisa divaksin. Nah, beberapa kebijakan lokal, terus terang untuk Puskesmas Mirit, misalkan lebih dari 75 tahun, dengan kondisi bisa kita tidak berikan vaksin. Tapi kalau mereka datang, ya tetap kita layani, tapi nanti kesimpulannya kemungkinan besarnya tidak diberikan vaksin. Kemungkinannya seperti itu. Tapi melihat kondisinya, misalkan dia 80 tahun tapi masih bergas, ke sana ke sini, masih udah tudut, rokokan, itu vaksin. Tapi kalau misalkan 80 sudah tikluk-tikluk, susah jalan, ya bisa jadi tidak diberikan vaksin. Nah, itu untuk yang 80, 75 ke atas khusus. Kalau yang 18 ke atas, insya Allah masih sesuai dengan screeningnya. Ini adalah untuk sasarannya. Kasus COVID. Setelah dikumpulkan, itu Desember 2020 hanya 1 kasus positif. Ada lagi bulan Juni meningkat, Juli meningkat. Ini setelah Lebaran. Jadi kasus meningkat setelah Lebaran. Laki-laki ada 3, perempuan ada laki-laki ada 3, perempuan ada 2 di bulan Juni. Bulan Julinya laki-laki 2, perempuan 1. Nah, kasus konfirmasi ini berdasarkan umur paling rendah 17 tahun, paling tinggi 69 tahun. Untuk kasus kematian di Mirit Petikusan tidak ada. Untuk kasus COVID, kematian karena COVID maksudnya, itu tidak ada. Data vaksinasi. Kami memberikan dosis 1 dan dosis 2. Di dosis 1 itu sudah diberikan 319 orang, yang ditunda 26, yang gagal 1. Ini yang tidak diberikan. Alasannya ada. Dari jumlah penduduk 18 tahun ke atas, tercatat 899 warga yang belum divaksinasi dosis 1, 553. Dosis 2-nya itu 137. Ini kita masih punya PR 182. Yang belum dosis 2 ya karena tunda, karena gagal, yaitu 762. Nah, di sini PR 182 ini penyebabnya adalah ketersediaan vaksin. Vaksin kami tidak ada. Kami belum dapat alokasi dosis 2. Sehingga yang harusnya jarak antara dosis 1 dengan dosis 2 itu 28 hari, mereka harus molor lebih dari 20 hari. Karena memang kami belum dapat droppingan vaksin. Kegiatan vaksin di Puskesmas, ini di Mirit terutama, jenis vaksinnya yang dipakai adalah Sinovac. Pemberiannya 2 dosis dengan jarak 28 hari sampai 84 hari. Lokasi penyuntikannya intramuskuler di lengan atas. Efek samping atau yang tadi dibilang kipi, itu biasa yang terjadi adalah pusing, mual, muntah. Beberapa demam,
tapi bisa sembuh sendiri. Tempat pelayanan di Puskesmas Mirit atau di Desa Mirit Petikusan sesuai dengan kesepakatan pihak desa. Antara Puskesmas dengan desa kesepakatan, maka diadakan di mana? Itu ada kesepakatannya. Nah, kapan pelayanannya ada? Saat ada stok vaksin, insya Allah selalu ada pelayanan vaksin. Tapi dosis 1 atau dosis 2 sesuai dengan alokasi vaksin itu sendiri. Saat ini minta vaksin dosis 1, ya enggak ada. Dosis 2 aja kurang, apalagi dosis 1, enggak ada. Berapa biayanya? Semua ditanggung Kementerian Kesehatan. Saya enggak ngomong gratis. Itu ada biayanya 338.000 per dosis. Kalau satu orang dapat 2 dosis, maka satu orang itu dapatnya 338.000 kali 2. Tapi yang bayari bukan dari orang yang disuntik, tapi yang bayari dari Kementerian Kesehatan pakai anggaran, sehingga mereka tidak mengeluarkan dana, yang mengeluarkan dana dari kementerian. Itu yang perlu dijelaskan, bahwa vaksin gratis ngawur, vaksin ku larang regane, nek bayar semono. Nek gotong royong 500.000, tapi nek bukan gotong royong ya segitu sebenarnya. Cuman kita enggak narik biaya dari dia, tapi kita dapat droppingan. Ini hanya vaksinnya saja, belum suntikannya, belum APD-nya, belum jasa nyuntiknya, itu belum. Jadi angka segitu itu angka harga vaksin. Beberapa harapan Puskesmas untuk penanganan COVID-19 supaya COVID-nya itu cepat hilang. Saya itu kepenginnya begini, bagi semua warga yang mempunyai gejala yang tadi, gambar 3 tadi di atas, itu kan ada gambar panas tinggi, batuk, sama nyeri tenggorok atau nyeri telan. Silahkan segera berobat ke Puskesmas, langsung minta ke dokternya, dok ini saya kok greges adem panas. Salah satu dari gejala itu, apakah saya kena COVID enggak ya? Silakan di swab. Saya minta swab dok lah, kok aku greges temen ya. Nah itu saya kepenginnya seperti itu. Sehingga kalau banyak orang itu datang, saya nyeri telan baru 2 hari, tolong dok aku kena COVID enggak ya? Silahkan di swab. Kami membuka dengan selebar-lebarnya. Swabnya bayar enggak dok? Swabnya enggak bayar. Tapi registrasi di depan bayar, retribusi 10.000 sesuai dengan peraturan bupati bahwa ke Puskesmas yang bayarnya 10.000. Tapi swabnya tidak perlu bayar. Untuk orang sakit tapi bukan untuk orang bepergian. Kalau orang bepergian lain ceritanya. Saya mau ke Kalimantan minta di swab itu lain. Tapi kalau saya sakit minta di swab, lah itu yang saya harapkan seperti itu. Karena ini masa pandemi. Sementara kita kalau mencari orang, aku kena COVID ya, kena COVID ya, tapi nggak mau diperiksa, itu yang repot di situ. Harusnya mereka dengan sadar datang ke Puskesmas, swab silakan gratis. Dilayani pada jam kerja Senin sampai Sabtu sesuai jam kerja. Setiap hari ada untuk swabnya. Atau misalkan kenal dengan petugas jaga dirawat inap, silahkan janjian. Swab, monggo silahkan janjian. Misalkan kenal dengan salah satu, aku kok meriang yo, jajal aku di swab lah, monggo silahkan. Sing penting ono sing tenaga nyuap. Kami menyiapkan memang 24 jam di setiap shiftnya ada yang bisa swab. Tapi kadang karena kepentingan yang mendadak, harus isoman, harus ada acara keluarga, sehingga harus tukar-tukar jadwal jaga. Sehingga kemungkinan dalam shift itu tidak ada yang bisa nyuap. Jadi harus ditunda. Itu mohon maaf, karena memang kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Itu untuk penanganan COVID di Puskesmas Mirit, saya harapannya hanya sederhana saja. Semua warga yang sakit, silahkan datang ke Puskesmas, langsung ngomong, Bu, saya minta di swab lah. Saya kok rasanya greges adem panas. Itu untuk yang penyakit COVID supaya cepat hilang seperti itu.
Lah lanjutannya bagaimana? Kalau sudah lanjutan ketemu positif negatif, statusmu jelas. Orang gantung. Carane pacaran itu orang digantung. Jadi langsung jelas. Kalau diterima-terima, tidak ya tidak. Selesai. Tapi kalau tidak mau diswab, ya itu yang gantung. Sampai kamu arep isolasi mandiri, dasarnya apa? Isolasi mandiri ngapain? Lah wong ora ono swab kok isolasi mandiri. Monggo silahkan. Kalau mau isolasi mandiri ya kesadaran sendiri. Tapi kan enggak ngerti dia kena COVID apa enggak. Harusnya tahu dulu aku kena COVID enggak. Nah, setelah itu di pencegahan ada namanya vaksinasi COVID. Saya harapannya adalah semua warga yang merasa sehat datang. Nek sing sakit aja datang, kebalik. Jadi kebanyakan itu kebalik. Sakit dapat undangan datang ke vaksinasi, ya keliru. Harusnya sakit di rumah saja atau ke puskesmas minta swab, monggo silahkan. Jangan ke acara vaksinasi. Ke acara vaksinasi salah. Itu orang sehat. Kalau ada orang sakit satu datang ke situ ya ketularan semua nanti yang sehat. Jadi ada dua sisi yang harus dipahami oleh masyarakat. Kalau sakit jangan ikut acara vaksin, ikutlah ke puskesmas. Monggo periksa swab. Tapi kalau orangnya sehat datanglah ke puskesmas untuk vaksinasi. Nah, kalau semua warga itu sudah mendapatkan corona semua, ya selesai COVID-nya. Lah, cara mendapatkan corona bagaimana? Ya sakit dulu COVID atau vaksin COVID. Pilihannya cuma dua. Kalau jenengan tidak mau vaksin, saya tidak mau vaksin. Bagaimanapun saya tidak mau. Ya sudah, tunggu saja sakit COVID. Nanti kalau sudah sakit COVID, sembuh, sudah jenengan dapat kekebalan, dapat herd immunity tadi yang dibilang. Tapi kalau jenengan vaksin, aku sehat vaksin, dapat vaksin, yaitu herd immunity-nya dari vaksin itu sendiri. Itu harapan saya. Nah, lain-lain silahkan ditanyakan. Kalau ada kesulitan tentang sertifikat, syarat-syarat nikah harus dengan vaksinasi COVID, monggo ditanyakan. Kita jelaskan satu persatu nanti bila ada pertanyaan yang teknis sekali. Sehingga apa yang harus saya lakukan untuk misalkan saya mau nganter anak ke pondok, butuh swab antigen, puskesmas Mirit bisa melakukan enggak? Nah, itu saya jelaskan. Untuk pelaku perjalanan itu sebenarnya belum ada aturan yang mengatur di Perbup. Kalau orang sakit jelas kita tanggung jawab. Tapi kalau orang yang sehat seperti ini, saya sesuai aturan Perbup belum ada aturannya. Sehingga kalau misalkan mau, maka saya membuat kebijakan seperti ini. Saya kepengen pergi ke Kalimantan, tapi saya butuh swab antigen. Pak, biar saya nggak rugi, jenengan daftar bayar 10.000 untuk retribusi, 5.000 untuk surat keterangan sehatnya, tapi jenengan harus periksa 3 pemeriksaan, yaitu hematologi analyzer yang DL, terus nanti darah rutin ada leko, HB itu, yang kedua HBsAg, yang ketiga adalah gula darah. Kalau jenengan periksa 3 ini, maka tak gratisi 1 swab antigen. Jadi saya nggak rugi, dapat pemasukannya dari pemeriksaan darah itu, HBsAg sama gula. Nanti swabnya kita gratiskan. Tapi kalau misalkan minta gratisan swab kok nggak mau bayar itunya, ya nggak bisa. Kita nggak akan melayani. Cuman itu mau nggak mau monggo silahkan. Yang jelas kepentingannya adalah 1, untuk mengetahui penyakit hepatitis B ada banyak enggak di puskesmas Mirit. Yang kedua, saya mau tahu penyakit tidak menular yang namanya diabetes itu ada berapa banyak di puskesmas Mirit. Kalau mereka semua sadar dengan itu, maka saya bisa mencapai namanya SPM, standar pelayanan minimal. Itu kalau mau. Kalau enggak mau ya enggak apa-apa, berarti kita enggak bisa melayani itu. Kalau mau silahkan. Bayarnya berapa sih? Untuk hematologi analyzer 50.000 sesuai peraturan Bupati.
HBsAg itu 40.000, untuk gulanya 20.000, sehingga 90 tambah 20, 110 tambah retribusi 10.000 sama suratnya 15, 125.000. Bayar 125.000, jenengan akan mendapatkan 1. Pemeriksaan hematologi analyzer, 2. Pemeriksaan gula, 3. Pemeriksaan untuk HBsAg, hepatitis B. Yang keempat, surat keterangan sehat untuk bepergian. Monggo, kita win-win solusinya seperti itu. Sehingga saya tidak rugi untuk memberikan sebuah surat yang itu harusnya untuk orang sakit. Itu saja mungkin dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan ditanyakan. Monggo, terima kasih. Terima kasih kembali Dr. Uskar. Di sesi kedua ini kami juga membuka 3 slot untuk para partisipan untuk bisa bertanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung open mic. Apakah ada pertanyaan? Ya, selamat siang Mbak Dokter. Boleh kami bertanya Pak? Monggo. Nggih, saya warga Miripetikusan nggih Pak. Nggih, ini mau tanya. Kan tadi untuk pemberian dosis vaksin itu ada 2 kali nggih Pak. Kalau itu hanya 1 kali saja itu bagaimana Pak? Itu aja pertanyaannya. Sudah? Ya, sementara itu dulu. Soalnya Mbak, tadi nggak nyimak dari awal. Oh, okay. Mbak lihatkan yang grafik tadi, yang slide 3 kalau nggak salah. Nah ini, Ibu, vaksin kita adalah mereknya Sinovac. Vaksin Sinovac itu yang mana? Coba lihat yang atas lagi, yang daftar vaksin COVID. Slide-nya naik kayaknya. Di slide 2. Lagi, naik lagi. Nah ini. Ini adalah beberapa macam tipe vaksin yang ada di Indonesia, Bu, yang ada di dunia. Untuk puskesmas itu hanya ada Sinovac yang itu di tengah itu loh, inactivated. Kalau AstraZeneca itu yang pojok, viral vektor itu yang pojok, itu AstraZeneca. Nanti sebentar lagi muncul Moderna untuk vaksin dosis ketiga nakes, itu yang pojok sebelah kiri DNA RNA, itu yang untuk dosis ketiga. Nah, vaksin inactivated ini tidak cukup untuk 1 kali pemberian. Itu harus ada boosternya. Kalau jenengan tahu vaksin bayi namanya DPT, itu kan ada boosternya. DPT, ada DPT 1 itu untuk yang pertama kali. Nanti ada DPT 2 booster, DPT 3 booster lagi. Nanti ada DPT lagi, booster lagi, booster dan booster dan booster. Nah, corona karena ini inactivated, maka harus ada booster. Kalau nggak ada booster, itu kurang. Yang dibutuhkan itu yang di bawah grafik, Mbak, lihat grafiknya. Yang dibutuhkan itu yang ini, Bu. IgG namanya, imunoglobulin. Inilah kekebalan tubuhnya jenengan yang dibutuhkan. Kalau hanya 1 kali suntikan toh, jenengan hanya mendapatkan kurang dari 1 titernya, titer antibodinya itu loh. Padahal kita butuhnya lebih dari 100. Kalau jenengan titer antibodinya sudah lebih dari 100, maka jenengan sudah dianggap punya kekebalan yang bagus terhadap corona. Lah caranya ngecek bagaimana? Silakan datang ke laboratorium. Laboratoriumnya Prodia untuk saat ini Mahardika bisa, Kebumen itu bisa. Tapi biayanya 250.000 untuk cek
titer antibodi COVID. Itu nanti muncul angka, oh titer antibodinya 12, oh titer antibodinya 60, nanti muncul tipenya. Nah, antara vaksinasi Sinovac dengan orang yang kena corona, itu titernya lebih tinggi yang sudah pernah kena corona asli, Bu. Sehingga biasanya itu kalau yang habis vaksinasi itu rata-rata paling 110 atau cuma 60, titer antibodinya segitu. Kalau kepengen tahu, cek sendiri aja. Tapi kalau orang yang sudah kena COVID itu bisa sampai 160 lebih. Makanya kalau jenengan tahu pengumuman dibutuhkan donor plasma covalent untuk ibu saya, untuk anak saya, untuk bapak saya, itu yang dibutuhkan adalah sebenarnya plasma darah yang mengandung ini antibodi yang banyak itu sebenarnya. Makanya syaratnya kan 1, sudah pernah kena COVID, sudah pernah sembuh. 2, belum pernah menikah. Karena kalau ngecek antibodi 250 umpamanya nilainya cuma sedikit, ya kan rugi nanti yang ngecek itu. Ujare ngecek kayak gitu enggak bayar itu mahal itu. Makanya syaratnya harus benar-benar yang kira-kira titisnya ya penyintas, sudah pernah kena COVID, yang bergejala lagi, bukan pernah COVID tapi tidak bergejala, tapi yang sudah bergejala. Jadi titer antibodinya tinggi, itu yang dibutuhkan yang itu untuk membantu teman-teman COVID yang berat. Nah, sementara ini belum ada syarat plasma sudah pernah divaksin, itu belum, karena vaksin itu masih dalam penelitian kalau habis divaksin titernya berapa, yaitu banyak yang belum ngecek di sana. Sehingga kalau setelah divaksin titernya bisa 160, ya bisa untuk transfusi itu, untuk plasma covalent. Nah, kalau cuma 1 dok ya kurang, Bu. Harus ada booster. Mohon kepada teman-teman semuanya, booster harus dilakukan, dan efek KIPI dari booster kedua dengan booster pertama nanti akan lebih ringan di booster kedua, tidak di booster pertama, bukan di suntikan pertama. Suntikan pertama sudah pernah kayak gitu, suntikan kedua enggak kerasa apa-apa nanti, karena sudah kenalan, sudah pernah ngerti, dan sudah terbentuk tentaranya gitu ceritanya. Itu mungkin jawabannya, Bu. Ada pertanyaan lagi enggak? Untuk sebelumnya untuk Ibu Sigit Pranoto, apakah jawabannya sudah menjawab? Ya, ini Pak Dokter, kan untuk kemarin warga Mirpetihon kan udah yang vaksin pertama itu kan banyak yang sudah ikut vaksin. Nah, ternyata setelah itu ada yang merasa sakit apa. Kemarin kan ada yang dosis kedua itu pas hari Rabu udah di ini pada takut nggak mau berangkat lagi gitu. itu ya. itu Ibu, bagaimana itu, Pak? Iya. Jadi gini loh, Bu. Tadi sudah saya jelaskan bahwa pada saat suntikan pertama itu belum ada namanya IgG, IgM COVID, itu belum terbentuk. Iya. Jenengan dikasih suntikan pertama, itu dikasih lawan. Lawannya ya vaksin corona itu yang diberikan. Iya. Nanti untuk membentuk IgG, IgM ini ada reaksinya itu panas, yang batuk, begitu untuk membentuk yang pertama. Nah, kalau pada saat itu disuntik dia sehat dengan kondisi fit, nggak akan terjadi reaksi sakit, nggak akan. Tapi kalau pada saat itu sudah drop, keselen atau malamnya begadang, nah itu biasanya ada reaksi dalam pembentukan IgG, IgM ini. Nah, di suntikan pertama sudah muncul IgG, IgM, nanti di suntikan kedua sudah tidak seperti dosis pertama, sehingga di situ nanti akan membentuk IgG, IgM berikutnya
reaksinya tidak separah yang pertama karena sudah ada IgG IgM-nya. Sebelumnya kan belum ada, kosong. Untuk membentuk itu reaksinya, gejalanya seperti itu. Lah besok yang kedua itu dosis kedua sudah kenal, tidak akan terjadi seperti itu. Lah itu enggak usah takut. Kenapa mesti takut? Yang tidak boleh disuntik di dosis 2 adalah untuk kategori kipi berat. Kipi berat itu yang sampai sesak nafas, yang sampai semaput atau shock anafilaktik. Lah itu nggak boleh diberikan di dosis kedua. Tapi kalau yang tidak ada apa-apa, yang kipi ringan, yang kipi sedang, silahkan dosis kedua. Dari dosis kedua sampai saat ini kita sudah mendapatkan 300 sama 500 sekitar 800, 1100, itu belum ada komplain. Belum ada laporan seperti di dosis pertama dulu. Begitu ceritanya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Tidak Pak, berarti nanti kalau warganya yang untuk dosis kedua ini masih belum mau berangkat, ya dibiarkan saja bagaimana ya Pak? Kita tidak, ini Bu, tugas kita hanya mengingatkan. Iya. Artinya silahkan datang, kita memfasilitasi 2 suntikan. Kalau misalkan tidak datang, ya silahkan monggo, karena saya sudah mengingatkan, itu kewajiban saya untuk mengingatkan suntikan yang kedua. Kok nanti itu harus nguber-nguber puskesmas karena jenengan harus berterbang ke Kalimantan, ada vaksin dan lain sebagainya, jenengan nguber-nguber puskesmas. Ya nuwun sewu, lah kesempatan biyen di mana? Ndak digunakan sama jenengan. Toh apapun yang dilakukan oleh puskesmas, kalau terjadi sesuatu, puskesmas tanggung jawab. Jenengan nginep di puskesmas karena kipi sedang, insya Allah tidak saya tarik biaya. Karena itu memang bentuk komitmennya kita. Bukan saya loman, itu memang dari atasnya itu memang seperti itu. Kalau ada sesuatu atas pekerjaan kita, maka kita harus tanggung jawab di sana. Seperti itu Ibu. Jadi hanya mengingatkan tugas kita. Terima kasih Pak. Semoga besok warganya yang kemarin-kemarin belum mau berangkat, besok mau berangkat vaksin kedua. Iya, tak doakan. Terima kasih Pak. Iya, matur nuwun. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, karena ini masih ada 2 slot untuk partisipan untuk bertanya. Tadi Ulfah Hidayati ingin bertanya ya? Diperbolehkan? Langsung saja. Baik, selamat siang. Sebelumnya dokter, saya izin bertanya. Terkait tadi data yang dipaparkan bahwa di daerah Mirip itu masih banyak yang ditunda vaksinnya karena memang belum mendapatkan stok dosisnya. Nah, kan karena antara jarak vaksin ke-1 dan ke-2 itu kan kalau Sinovac sekitar 28 hari. Apakah dengan adanya ditundanya vaksin tersebut karena belum ada stoknya itu akan mengurangi kinerja dari vaksinnya, dan setelah itu mungkin apakah akan dilakukan vaksin sampai ke-3 atau seperti apa? Pertanyaan kedua terkait vaksin kan biasanya dilakukan di tempat yang sama. Semisalkan orang ini vaksin pertama dilakukan di Mirip, namun karena ada suatu hal dan dia sedang berada di luar kota dan sudah waktunya untuk mengikuti vaksin, apakah dia bisa mengikuti vaksin di luar daerahnya tersebut? Terima kasih. Oke. Jarak vaksin pada saat dulu itu diatur oleh pemerintah untuk usia kurang dari 60 tahun jaraknya 14 hari. Setelah 60 tahun jaraknya 28 hari.
Tapi selang berapa saat peraturan berubah bahwa Sinovac dengan dosis 2 jaraknya 28 hari semua. Kita mengikuti aturan itu. Tapi apa daya, ketersediaan vaksin dropping. Lah, dropping dari Dinas Kesehatan ini yang menentukan kapan harus divaksin. Sehingga secara teori ada namanya toleransi jarak pemberian vaksin, yaitu sekitar 3 bulan. Kalau 3 bulan tidak diberikan vaksin dosis 2, maka pilihannya ganti merek. Sehingga bukan pakai Sinovac lagi, tapi pakai jenis yang lain. Yang tadi saya jelaskan yang di atas itu, pakai jenis suntikan bukan yang inactivated lagi, tapi pakai atau pakai yang RNA DNA, pakai yang itu dosisnya kalau lebih dari 3 bulan. Tapi kalau kurang dari 3 bulan masih boleh dengan Sinovac. Nah, selanjutnya kalau misalkan vaksin dosis pertama ada di vaskes lain, saya bilang vaskes, fasilitas kesehatan, entah itu Kalimantan, entah itu Mirit, entah itu manapun, dosis 2-nya di vaskes yang lain boleh enggak? Saya jawab boleh. Karena ini tersinkron secara nasional, datanya di Peduli Lindungi. Nah, hanya saja yang perlu diperhatikan, satu, merek yang diberikan dosis pertama, apakah sesuai dengan dosis kedua? Itu yang pertama dilihat. Sehingga nanti di dalam sertifikat vaksinnya itu dosis pertama mereknya CoronaVac, dosis kedua AstraZeneca. Ini kan masalah ketemunya. Kalau jenengan saya mau vaksin, yang di sini vaksinnya apa? Sinovac sama, boleh, tidak apa-apa dimanapun vaksinnya. Misalkan jenengan vaksin di kemarin di Kodim misalkan, Kodim saya lihat di sertifikat AstraZeneca. Lah saya kan sebelum vaksin kan ada namanya screening itu. Lah di screening dilihat, loh iki AstraZeneca kok mengeneh, aku duweni Sinovac. Ya pasti ditolak lah. Bukan tidak boleh, tapi beda merek. Sebenarnya kalau sama-sama Sinovac, misalkan vaksinnya dari vaskes yang kemarin itu dari Purworejo misalkan, vaksinnya Sinovac. Kemirit dosis kedua, jaraknya sudah 28 hari lebih. Maka kita bisa nyuntikkan karena mereknya sama. Boleh, enggak apa-apa. Hanya saja jarak harinya harus diperhatikan untuk yang kedua. Tadi mereknya sudah, sekarang jarak hari. Sebaiknya 28 hari atau lebih. Itu sebaiknya seperti itu. Jadi dua hal yang perlu diperhatikan. Satu merek, yang satu adalah tanggal pemberian dosis pertama. Jadi nanti baru silahkan suntik di vaskes itu. Nah itu ketelitian vaskes kedua itu yang sangat diperlukan. Sehingga boleh vaksin dimanapun itu boleh. Itu jawaban saya. Ada lagi pertanyaan Anda? Sudah cukup dokter, terima kasih. Terima kasih Ulfa Hidayatis. Masih ada satu slot untuk bertanya. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Masih dipersilahkan. Atau dari Bapak Sri Danarto, apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Dipersilahkan. Dipaksa bertanya nih saya nih. Jadi begini, kan ada orang yang ada OTG ya, orang yang sebetulnya sakit tapi dia tidak, secara fisik dia tahan. Ya, itu kalau datang, kita kan nggak tahu dia kenapa enggak sebetulnya. Kalau dia datang ikut vaksinasi, kemudian dampaknya seperti apa? Kemudian yang kedua begini, ada tetangga saya ini terpapar, kemudian dipelihara 14 hari negatif,
18 hari kambuh lagi, 18 hari. Kemudian 20 hari ke-26 dia negatif. Nah ini sebulan ini 30 hari dia sakit lagi, sesak lagi. Nah ini sebabnya apa? Positif ternyata. Jadi menarik ini. Apakah ini yang disebut dengan long COVID itu? Terima kasih, Dok. Oke, untuk yang pertama, OTG, orang tanpa gejala. Jadi kalau misalkan dia ikut vaksin bagaimana? Walau alam Pak, karena kita memang tidak tahu bahwa dia kena COVID apa enggak. Sehingga bisa jadi vaksinasi yang kita selenggarakan dengan berjubelnya orang menjadi sebuah klaster tersendiri itu bisa jadi. Karena memang kita nggak ngerti lah, itulah kerumunan gitu loh. Apakah kita mau nyuap dulu? Idealnya sebelum divaksin diswab dulu. Iya betul. Oh positif. Harusnya. Waduh, wis kadung kerumunan sih. Iya kena apa nanti tracingnya berat sekali. Lah karena enggak ada kayak ya sudah. Jawabannya wallahu alam, saya nggak tahu. Pokoknya bismillah moga-moga sehat semua. Karena memang itu sudah di luar kemampuan kita sehingga itu kena COVID apa enggak. Tapi setidaknya di screening awal depan pendaftaran ada namanya suhu badan. Ya. Nah, cek suhu badan itulah untuk screening awal kue oleh mlebu, kue ora oleh mlebu. Jadi kalau misalkan dia suhunya 375 ke atas, jangan masuk kayak di apa namanya di mall-mall itu kan ada banyak itu. Ya. Screening suhu, tapi kan kalau di mall kan suhunya di tangan. Kalau kita divaksin itu di leher, Pak. Di leher. Iya, kalau nggak di leher itu kurang afdol. Karena suhu yang paling tinggi ya di situ. Ya harus 37,5 ke atas. Nah itu minggir, jangan ikut gabung, jangan ikut ngantri di sana, nggak boleh, silahkan pulang. Nah itu langkahnya hanya itu aja, screeningnya lewat suhu. Tapi kalau sudah sampai di tensi itu biasanya dokternya ngerti, ini tensinya pira, nadine pira. Kalau nadinya tinggi biasanya kayak anu meriang. Nah itu jadi nanti di meja kedua di meriangnya itu. Bilang ya, macam apa sih? Ya wis kadung nih dokter. Wis repot kayak gitu. Itu sudah enggak nganu. Ya itu kejadian di vaksinasi memang seperti itu. Tapi ya harapan saya yang datang ke vaksin itu ya orang-orang yang sehat, jangan orang sakit datang. Sehingga ini yang jadi kerjasama antar petugas desa, tolong yang datang yang sehat, jangan yang sakit. Yang sakit biarkan di rumah saja atau ke puskesmas saja minta diswab. Lah itu aja. Jadi kan kita ada dua pelayanan vaksinasi untuk yang sehat, pelayanan BP swab untuk yang sakit. Jadi sama-sama kita jalan bareng. Kalau sakit nanti diswab ketemunya positif, dia dapat herd immunity alami. Kalau sehat, dia vaksin, dapat herd immunity yang kita buat lewat vaksin. Hanya itu, puskesmas itu dua jalur itu sebenarnya lah, kita butuh bantuan itu, gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kena COVID, habis itu sakit, terus nanti ada gejala lagi, terus sakit lagi, ada gejala lagi. Nah, Bapak, jenengan perlu tahu bahwa COVID itu yang nyerang adalah virus. Virus namanya corona, yang dia bentuknya mendol-mendol seperti itu, yang sampai saat ini ada berbagai varian. Varian itu sebenarnya adalah kode penamaan yang dibuat berdasarkan abjad Yunani. Alfa, beta, delta, gamma, kappa, lambda, dan lain sebagainya sesuai dengan abjad Yunani. Semakin abjadnya semakin tinggi, itu dia dikategorikan atau digolongkan bahwa obat tidak efektif, penularan cepat, dan vaksin tidak efektif. Sehingga pada saat variannya sudah sampai lambda, berarti sudah tinggi sekali ke sana. Vaksin itu orang sing efektif, obat orang sing kanggo, terus kok kayak penularan sangat cepat sekali. Lah itu kategorinya 3 itu, sehingga muncullah varian-varian itu. Nah, terlepas dari varian itu, anggap varian lain-lain belum datang ke Indonesia, anggap. Tapi kita sudah dapat Delta sebenarnya, miliknya India itu sudah dapat. Jadi kita sudah sampai di
Delta di apa namanya abjad Yunani yang sampai Delta, D lah gampangannya seperti itu. Sudah ABC sudah lewat, sekarang sampai ke D. Nah ini kan berat. Penularan cepat sekali, tapi vaksin masih efektif. Terbukti kalau yang sudah divaksin jarang yang mati. Itu kalau yang mati-mati itu banyak yang belum divaksin itu. Nah, kalau ada innalillahi itu COVID, coba tanya sudah divaksin belum? Tanya sudah divaksin, rata-rata belum divaksin dia. Belum divaksin. Itu rata-rata begitu. Nah, itulah yang namanya menurunkan angka kematian. Nah, itu varian D. Terlepas dari itu, corona ini menyerang alveoli sehingga dia itu membuat susah untuk mengembang. Saat di ronsen terjadilah namanya pneumonia. Artinya gambarannya bukan hitam, paru-paru kan isinya udara. Kalau di ronsen itu harusnya warnanya hitam. Tapi saat paru-paru tidak bisa mengembang, kempes, dia isinya air, sehingga dia itu gambarnya bercak-bercak putih. Nah, kesulitan mengembang inilah yang membuat saturasi oksigennya itu ngedrop. Kesulitan mengembang inilah pulihnya yang lama. Bisa sampai bulanan. Artinya, mungkin pada saat awal dia pneumonia bilateral, perkembangannya cepat, langsung hari pertama ngedrop, hari kedua ngedrop, hari ketiga ngedrop, kita kasih plasmapheresin, kasih obat-obatan macam-macam. Obat yang paling ampuh kan imunoglobulin, ya itu yang tadi imunoglobulin tadi itu. Ada yang bentuk obat, ada yang bentuk plasmapheresin. Nah itu kan obat yang paling ampuh untuk corona. Sebenarnya tidak ada obatnya, cuman kita kasih tentara aja, bantuan dari luar, namanya imunoglobulin itu. Sebenarnya kan seperti itu secara logika berpikir. Nah, dari situ dia bertahan hidup. Nah, setelah bertahan hidup, virusnya hilang, mati. Buktinya negatif. Tapi kerusakannya belum tentu pulih. Sama kayak misalkan jenengan punya rumah, ada kayu, dirayapi. Pada saat rayapnya kita berantas habis, mati semua rayapnya, selesai sembuh jenengan, dinyatakan sembuh. Tapi bolong-bolongnya kayu itu perlu pemulihan. Lah pemulihan itulah yang lama. Itulah yang bikin sesek di hari ke-24, hari ke-25 di bidang pemulihan dari penyakit itu sendiri. Lah, itu yang jadi PR-nya kita, edukasinya kita. Karena kebanyakan yang kena lansia. Itu yang sulit untuk diedukasi. Nah, jadi bagaimana? Yang penting pertama adalah paling penting tidak boleh lupa dengan bahagia, Pak. Jadi harus selalu bahagia. Wis iku tok intine. Kalau selalu bahagia, insya Allah penyakitnya hilang dengan sendirinya. Karena nanti sebenarnya penyakitnya sudah negatif hilang, tapi kerusakan yang ditimbulkan itu tidak hilang, belum pulih kembali. Yang tadinya parunya belum mengembang atau mengkisut itu belum mengembang kembali. Kalau zamannya bayi harus nangis, teplokin nangis nger itu langsung megar semua paru-parunya. Tapi kalau sudah tua kan repot itu bagaimana mengembangkan parunya kembali. Itu masalahnya di sana. Nah itu paling tidak ya saya hanya bisa menyarankan untuk kontrol ke spesialis paru, monggo. Nanti supaya pneumonia itu bisa kembali pulih menjadi hitam lagi. Biasanya itu kalau yang saya alami, kalau yang saya perhatikan dari pasien saya, pemulihan untuk pneumonia yang aslinya putih yang nggak bisa ngembang menjadi hitam kembali itu butuh waktu 6 bulan, Pak. Panjang ya? Panjang, Pak. Lama. Bulan itu jadi bisa pulih 2 dan itu bisa diperpanjang sampai 9 bulan. Jangan dipanjang-panjangkan. Tergantung dari pasiennya sih sebenarnya. Lah itu tadi ya. Kalau pasiennya kur ngresulo tok isine kur meriangen wae, yo meriang terus, tapi nek dene bahagia ya hilang meriangnya. Paru-parunya kembali mengembang. Seperti itu mungkin penjelasannya. Nah ini begini, Dok. Ya. Mendorong vaksinasi ini kan menjadi program utama KKN UGM sekarang.
Siap. Dengan adanya 2/3 masyarakat Miret Petikusan, kita belum tahu yang Lembu Purwo yang belum divaksin. Maka tadi saya kepikiran bagaimana kalau nanti adik-adik menyiapkan diskusi webinar semacam ini malam hari, dokter nanti dari rumah saja. Nah, kalau saya malam hari habis jam 8 ya. Nah, berpraktek. Itu nyangkul itu. Iya, buka warung. Jadi, nanti akan kami siapkan menggunakan viewer gitu sehingga besar orang bisa hadir di situ gitu. Jadi dokter bisa berbicara 2 desa sekaligus. Karena gitu. Ya saya kok agak khawatir 700 orang tuh banyak soalnya. Jadi kebetulan ini vaksinasi ini menjadi program utama. Iya. Untuk KKN kali ini, sehingga ini kesempatan bagi kita untuk simbiosis ini. Kami punya data, dokter punya kegiatan yang bisa melegalkan, mempermudah pekerjaannya, dan kita bisa mendorong masyarakat untuk datang ke puskesmas untuk vaksinasi. Saya minta dua boleh enggak Pak? Jangan cuma satu program utamanya. Boleh. Yang di slide terakhir Mbak. Jadi saya mohon program KKN-nya itu dorongnya 2 Pak. Satu, yang sehat silahkan vaksinasi. Yang sakit silahkan periksa swab. Saya fasilitasi swabnya gratis untuk orang sakit Pak. Anton dicatat ya Anton. 2 ini aja lah. Jadi kan masyarakat kita pilih jadi 2 bagian. Satu bagian masyarakat sakit, satu bagian masyarakat sehat. Saya cuma minta teman-teman semuanya, ayo bareng-bareng puskesmas itu memfasilitasi dua-duanya. Yang sehat silahkan vaksinasi. Yang sakit monggo swab. Tapi catatannya jam hari kerja itu insya Allah ada. Tapi kalau malam atau sore janjian atau mondok ya boleh. Itu saya minta 2 aja Pak untuk program KKN-nya. Ngapunten nih Pak nggih, ini saya jadi nawar. Memang benar, karena khawatir kami. Kebetulan saya masuk di Lembu Purwo kan sudah 15 tahun, jadi yang nanam cemara di pantai itu kan saya sebetulnya. Lagunya ya Pak. Jadi memang ada ikatan emosional. Jadi mungkin begitu, nanti dalam waktu dekat biar disiapkan programnya, kita atur jadwal waktunya, adik-adik biar ke lapangan dulu, nanti ngatur dengan masyarakatnya kapan. Saya siapkan viewer dan sebagainya. Alat saya lengkap kalau hanya untuk begitu saja. Terima kasih. Saya kembalikan Mbak Rina. Terima kasih kembali lagi kepada Dr. Ruskar dan Bapak Sri Danorto dan teman-teman semuanya, para partisipan di sini. Sangat amat semangat ya, banyak yang bertanya, alhamdulillah. Terima kasih. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara.